Perkenalkan, nama saya adalah Putri Amanda Silayan dengan NIM 42122111013. Jadi, di video ini saya akan membuat program untuk menjawab tugas pada PowerPoint pertemuan 7 dengan judul materi yaitu counter. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai counter. Nah, jadi counter pada software GX Works 3 ini menggunakan coil atau F7 dengan perintah yang ditulis sebagai berikut, yaitu C0 dan K5, di mana C merupakan perintah untuk counter dan 0 merupakan jumlah counter. K5 merupakan value dari counter. Jadi kalau misalnya kita udah baru menggunakan satu counter, kita menggunakan C0. Tapi kalau kita menggunakan misalnya 3 counter, berarti kita menggunakan C3. Dan ketika kita ingin menghitung value atau jumlah dari counter yang mau dihitung adalah 5, kita dapat memasukkannya dengan K5. Apabila kita mau dia menghitung sampai 10 kali, kita dapat memasukkannya dengan K10. Nah, jadi counter itu adalah instruksi coil untuk mengaktifkan kontak dengan cara menghitung nilai counter yang sudah disetting. Nah, jadi dia itu prinsipnya adalah pengaktifnya akan aktif atau dihitung sebanyak 5 kali baru kontak dari si counter ini akan aktif. Nah, itu sekilas mengenai penggunaan counter pada software GX Works 3. Kemudian, nah untuk counter ini juga memiliki reset. Jadi reset nilai counter itu dapat menggunakan fungsi RST. Kemudian ketik address counter yang akan di reset. Nah, ini sama untuk menunya itu juga ada di coil, tetapi kita memasukkannya dengan RST C0 maupun C1 ataupun C seterusnya yang kita gunakan di dalam rangkaian di dalam rangkaian dan counter yang mau kita reset. Oke, langsung saja kita ke tugasnya. Kita langsung ke softwarenya yaitu GX Works 3. Kita kita new project terlebih dahulu dengan series itu FX5 CPU dan tipenya sama FX5U dan program language-nya adalah ladder. Nah, ini sudah masuk ke dalam new project. Sama seperti yang saya sudah jelaskan dari awal di video-video sebelumnya juga, yaitu untuk memulai memprogram suatu input dan output pada software GX Works 3 ini, alangkah baiknya kita meregister atau mendaftarkan input dan output itu terlebih dahulu sesuai dengan label yang ingin kita gunakan. Nah, itu dapat disetting pada menu navigation, kemudian device. Nah, di device ada device command, kita klik plus, kemudian ada common device command. Kita klik 2 kali. Nah, di sini dikatakan bahwa buatlah program untuk, nah ini adalah tugasnya, yaitu buatlah program untuk pengepakan apel di samping. Pada saat push button start on atau aktif dan dirilis kembali, conveyor apel on. Nah, kemudian sensor SEA akan mendeteksi apel yang jatuh. Jika apel sudah terdeteksi 5 kali, maka conveyor apel berhenti dan conveyor kardus on selama 5 detik. Kemudian setelah 5 detik, conveyor apel jalan kembali, siklus berulang, sampai tombol stop ditekan. Jika tombol stop ditekan, sistem akan menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu, lalu berhenti. Nah, jadi di sini adalah sebuah mesin pengepakan apel, yang dimana terdapat 2 buah conveyor, yaitu conveyor apel dan conveyor box, dan kemudian terdapat 2 buah tombol, yaitu push button start dan push button stop. Kemudian di sini ada 1 buah sensor, yaitu sensor SEA, yang dimana pergerakannya adalah pada saat tombol start ditekan dan dirilis kembali, berarti di sini konsepnya ditekan dan dibalikin ya, berarti dia menggunakan tombol return. Nah, conveyor apel on.
Nah, jadi pada saat ini ditekan, konveyor apel ini akan bergerak. Nah, pada saat konveyor apel bergerak, otomatis akan mendistribusikan apel yang ada di sini untuk jatuh ke dalam box-box ini. Nah, pada saat si apel itu jatuh, nah apel itu terdeteksi oleh sensor SE ini. Nah, pada saat sensor SEA ini sudah mendeteksi apel yang jatuh sebanyak 5 kali, maka konveyor apel ini akan berhenti dan konveyor kardus akan on selama 5 detik. Jadi konveyor apel ini berhenti dan konveyor box ini akan berjalan selama 5 detik. Nah, kemudian setelah 5 detik konveyor apel jalan kembali. Nah, setelah 5 detik konveyor apel ini jalan kembali dan menjalankan siklus berulang seperti yang awal tadi saya sudah jelaskan. Nah, kapan stop? Nah, stop konveyor ini akan stop apabila tombol stop ditekan. Tetapi sistem tidak langsung stop di posisi terakhir, melainkan akan menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu baru berhenti. Nah, untuk itu bisa langsung kita coba saja di rangkaiannya. Nah, berarti di sini kita menggunakan push button start, push button stop, dan sensor SEA. Harusnya sensor ini kalau langsung dia tidak perlu dibuat sebagai manual ya, melainkan auto, tetapi karena kita membuat di dalam sebuah program, maka sensor ini pun kita nanti akan aktifkan secara manual ya. Nah, otomatis di sini kita menggunakan 3 buah input, yaitu push button start, push button stop, dan sensor SEA. Untuk itu kita bisa meregisternya. Untuk device name input adalah X dan output adalah Y. Nah, untuk input kita menggunakan 3 buah input, yaitu push button start, kemudian push button stop, kemudian sensor SEA. Sensor SEA. Nah, langsung kita beralih ke outputnya. Nah, di outputnya ini terdapat 2 buah output, yaitu konveyor apel dan konveyor kardus. Nah, ini konveyor apel dan ini konveyor kardus atau box. Nah, berarti untuk outputnya adalah 2. Nah, device name untuk output adalah Y0. Ini adalah konveyor apel dan Y1 adalah konveyor box. Oke, sudah, kita bisa langsung ke diagram laddernya. Untuk kondisi awal itu adalah push button. Nah, kita bisa mengambil push button dengan kita bisa membuat rangkaian mainnya terlebih dahulu, itu dengan mengambil kontak NO, kemudian kita buat alamatnya adalah sesuai dengan alamat yang sudah kita register tadi. Alamat untuk push button start adalah X0. Nah, pada saat X0 dirilis dan ditekan dan dirilis kembali. Nah, berarti di sini kita dapat menggunakan prinsip self holding atau dia mengunci sistem pengunci ya, sistem pengunci. Nah, itu dapat kita lakukan dengan push button start ini. Kita hubungkan ke sebuah coil atau memori dengan mengambilnya di coil, kemudian mendaftarkannya sebagai M0 atau memori 0. Nah, memori 0 itu sendiri dikunci. Cara menguncinya adalah dengan mengambil kontak NO, kemudian mendaftarkannya sesuai dengan alamat memori yang kita gunakan, yaitu berarti di sini adalah M0. Nah, kemudian M0 ini kita hubungkan ke tombol start. Jadi apabila tombol start ini ditekan sekali dan dilepaskan, maka dia tetap mengunci karena di sini ada sistem pengunci. Nah, setelah itu dikatakan di sini bahwa pada saat tombol start on, maka konveyor apel akan on. Nah, untuk itu kita dapat menggunakannya dari kita mengambil kontak NO kembali dan mendaftarkannya sebagai M0. Jadi pada saat start ditekan dan dilepas, maka M0 ini akan aktif. Di mana M0 kontak dari coil memori M0 ini akan menjadi pengaktif untuk rangkaian selanjutnya. Nah, M0 ini akan digunakan untuk mengaktifkan konveyor apel. Nah, tadi konveyor apel ini saya registerkan dengan
output Y0. Kita dapat mengambilnya di coil dan membuatnya Y0, yaitu adalah conveyor apel. Jadi untuk ini harusnya sudah berjalan dengan baik. Pada saat start ditekan, maka conveyor apel yang hidup. Nah, apalagi perintahnya? Nah, sensor SEA akan mendeteksi apel yang jatuh. Nah, sensor SEA akan mendeteksi apel yang jatuh. Jika apel sudah terdeteksi 5 kali, nah berarti sensor SEA ini adalah tombol X3 ya. Tadi kita daftarkan tombol X3. Nah, jadi tombol X3 ini akan kita hubungkan ke counter, oke? Caranya adalah dengan kita mengambil kontak MO, kontak normally open. Kita mengambil kontak normally open dan mendaftarkannya sebagai si sensor SEA, yang dimana kita register tadi sebagai X2, sensor SEA. Kemudian di sini dibilang dia akan jika apel yang jatuh, berarti jika si sensor A ini sudah mendeteksi atau sudah aktif sebanyak 5 kali, nah berarti di sini kita hubungkan ke sebuah counter. Nah, untuk menu counter itu dapat kita pilih di bagian coil, kemudian kita daftarkan sebagai C, karena ini adalah counter. Nah, kita kan baru memakai counter, satu counter, jadi dapat kita register, dapat kita namakan atau labelkan dengan C0. Kemudian spasi. Nah, di situ dikatakan dia menghitung sebanyak 5 kali. Berarti K-nya, K untuk counter atau value untuk counter ini adalah 5. K5. Oke. Nah, setelah dia, apalagi diperintahkan, setelah sudah mendeteksi sebanyak 5 kali, maka conveyor apel akan berhenti dan conveyor kardus akan on selama 5 detik. Nah, otomatis kontak dari si counter ini akan menjadi pemutus untuk si conveyor apel ini. Otomatis untuk menjadi pemutus kita dapat menggunakan si kontak normally close. Kita ambil kontak normally close dan kita daftarkan sebagai si kontak dari si counter, yaitu C0. Nah, jadi pada saat nanti counter itu aktif, maka si kontak C0 ini akan berubah menjadi open dan memutus arus ke si conveyor apel, sehingga output dari conveyor apel ini akan berhenti atau tidak aktif. Nah, bila mana selanjutnya adalah conveyor apel berhenti. Nah, ini sudah terpenuhi dan conveyor kardus akan on selama 5 detik. Nah, jadi selain untuk menghentikan si conveyor apel, counter ini juga digunakan untuk menghidupkan si conveyor kardus selama 5 detik. Nah, berarti kita gunakan si counter ini sebagai pengaktif untuk si conveyor kardus dengan menggunakan kontak normally open dan mendaftarkannya sebagai mendaftarkan alamatnya itu sebagai kontak dari si counter, tetapi dengan tipe atau dengan posisinya adalah normally open. Nah, counter yang kita pakai adalah C0. Oke. Nah, dimana dibilang C0 ini akan menghidupkan si conveyor kardus. Nah, conveyor kardus itu tadi kita registerkan dengan Y1. Kita ambil di bagian coil, kemudian kita klik Y1. Nah, dia akan menuju ke conveyor box. Nah, oke, sudah benar. Step selanjutnya adalah step selanjutnya adalah setelah 5 detik conveyor apel conveyor apel jalan kembali. Nah, siklus berulang sampai stop ditekan. Jadi conveyor box ini hanya aktif selama 5 detik. Nah, pada saat sudah 5 detik, maka si conveyor box ini akan mati dan kembali lagi si conveyor apel ini yang akan aktif atau akan menyala. Dan siklus akan berulang terus-menerus. Nah, otomatis untuk itu kita dapat gunakan si kontak dari C0 ini sebagai pengaktif untuk timer, karena dari flowchartnya adalah pada saat dia selesai nge-counting sebanyak 5 kali, maka akan menghitung waktu timer selama 5 detik. Nah, untuk itu berarti pengaktif untuk timer itu adalah
kontak dari si counter. Kita ambil kontaknya, pengaktifnya yaitu dengan mengambil kontak NO dan mendaftarkannya sebagai C0. Kemudian C0 ini kita hubungkan ke sebuah timer, dimana untuk menu timer itu dapat kita pilih pada coil dan mendaftarkannya sebagai T0. T0 itu adalah jumlah timer atau nilai timer, maksudnya adalah penamaan timernya. Jadi kita menggunakan timer 0 pada saat kita awal atau tidak menggunakan timer sebelumnya. Tetapi pada saat kita sudah menggunakan banyak timer, ya kita tinggal melanjutkan dari timer terakhir yang kita gunakan. Nah, T0, kemudian untuk K-nya dikatakan bahwa 5 detik. Nah, berarti kalau 5 detik itu settingan K atau value-nya adalah 50. Karena jika kita setting 5 itu adalah 0,5 second atau 500 milisecond. Jadi ketika kita ingin 5 detik, berarti kita men-settingnya sebanyak 50. Nah, dimana timer ini akan memutus si conveyor box. Nah, dia akan memutus si conveyor box menggunakan kontak NC. Jadi pada saat timer sudah selesai menghitung selama 5 detik, maka dia akan memutus arus ke conveyor box. Kita ambil menggunakan close kontak atau kontak NC dan membuat alamatnya yaitu T0. Nah, kemudian setelah itu dikarenakan kita mau menjalankan siklus berulang, otomatis counter ini ketika kita tidak menggunakan presetnya, maka dia hanya akan dapat berjalan sekali dan tidak mereset hitungan yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk itu, untuk dapat menjalankan siklus berulang-ulang, kita harus mereset si counter ini dengan mengambil coil reset counter. Nah, siapa yang dapat digunakan untuk mereset counter ini? Kita dapat mereset counter ini dengan mengambil kontak dari si timer. Jadi pada saat timer sudah selesai menghitung sebanyak 5 kali, maka kontak NO pada timer akan aktif dan mereset si counter, sehingga counter akan kembali lagi ke perhitungan awal atau perhitungan 0. Nah, untuk itu kita dapat mengambil pengaktif untuk reset counter ini dengan kontak NO pada timer. Kita mengambilkannya dari open kontak, posisinya di sini, open kontak, dan mendaftarkannya sebagai T0. T0 sebagai reset si counter. Kemudian kita ambil coil, kita klik RST, ini adalah keyword untuk reset, RST C0, jadi reset counter 0. Oke, sudah selesai untuk step pertama. Oke, mungkin bisa kita coba untuk siklus yang ini dulu, untuk perintah yang ini maksudnya, dengan mengklik convert, kemudian reboot all. Oke. Kemudian ke debug, simulation, dan start simulation. Nah, di sini counter masih belum ini ya, masih 0 ya, belum ada yang menghitung dan tidak ada lampu dari output yang hidup atau yang menyala. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke soalnya. Pada saat tombol start ditekan dan dirilis kembali, conveyor apel on. Jadi pada saat tombol start ditekan dan dirilis kembali, dilepas kembali, nah dia tetap mengunci ya, karena di sini kita menggunakan sistem self holding. Nah, pada saat ditekan dan dilepas kembali, maka memori M0 yang akan aktif, di mana memori M0 ini akan mengaktifkan si conveyor apel. Jadi ceritanya sekarang conveyor apel ini sudah bergerak. Nah, ini conveyor apel ini sudah bergerak ya, sudah bergerak untuk mendistribusikan si apel-apel ini ke proses selanjutnya. Nah, selanjutnya apel-apel ini akan dideteksi oleh sensor SEA sebanyak 5 kali dan akan mengaktifkan dan akan melanjutkan untuk pergerakan selanjutnya. Nah, untuk itu sensor SE ini akan kita debug, modify value sebanyak sampai si counter ini menghitung 5 kali. Nah, ini baru sekali.
Kita reset lagi. Nah, ceritanya dia masih mendeteksi apel sebanyak 1 apel. Kemudian kita aktifkan lagi. Nah, dia sudah mendeteksi apel sebanyak 2 apel. Kemudian kita reset lagi. Nah, ini kita aktifkan lagi si sensornya. Dia mendeteksi sekarang apel sebanyak 3 apel. Nah, kita reset lagi. Kita aktifkan kembali lagi sensornya. Sekarang countingnya bertambah menjadi 4 apel. Nah, kita reset lagi. Kemudian kita jalankan lagi. Sekarang sudah mendeteksi apel sebanyak 5 apel. Dan sekarang sudah mengaktifkan si timer dan menghitung sebanyak 5 detik. Nah, pada saat dia udah selesai menghitung sebanyak 5 detik, maka akan memutus aliran listrik ke conveyor box. Dan dimana akan memberikan signal kepada si conveyor apel ini untuk aktif kembali, karena di sini kan saya menggunakan pemutusnya si counter 0, sedangkan kan counter 0 ini sudah selesai menghitung 5 kali dan sudah di reset. Nah, di sini kan saya menggunakan resetnya itu adalah timer. Jadi pada saat timer sudah selesai menghitung selama 5 detik, maka kontak NO pada timer ini akan aktif dan mereset si counter, dan mengakibatkan pada saat reset counter aktif, maka counter akan kembali ke 0 dan si kontak NC yang tadi berubah menjadi open ini akan kembali lagi ke kondisi awalnya. Ya, maksud saya nih kondisi awalnya menjadi NC, sehingga arus akan aktif mengalir dari M0 ke C0 dan mengaktifkan conveyor apel. Nah, ini sudah kembali ya ke kondisi awalnya sebelum si sensor SEA ini terdeteksi. Nah, ini kondisi awalnya ya. Nah, berarti untuk soal ini sudah terpenuhi. Nah, lalu ada lagi sampai tombol stop ditekan. Nah, di sini dikatakan bahwa jika tombol stop ditekan, sistem akan menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu lalu berhenti. Nah, mari kita coba atau kita tes. Kita buat untuk program stop. Ini kita debug, kemudian stop simulation ya ketika kita mau mengedit kembali, dan menekan F2 untuk mengedit rangkaian kita. Nah, kemudian kita dapat menambahkan tombol stop di daerah main program ini untuk memutus si memori M0 ini. Jadi tombol stop ini digunakan untuk memutus memori si M0, sehingga rangkaian-rangkaian ke bawahnya juga akan aktif atau akan terputus. Nah, kita mengambil kontak NC dan mendaftarkannya sebagai X1, tombol stop. Nah, ini sepertinya masih belum terpenuhi karena di sini diminta untuk dia tidak langsung berhenti di siklus terakhir, melainkan dia menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu. Nah, apabila cuma seperti ini, saya rasa dia akan menghentikan seluruh siklus karena dia langsung mematikan si main program, yaitu si memori M0. Jadi pada saat memori M0 mati, berarti dapat disimpulkan untuk ke bawah-bawahnya juga tidak dapat berjalan ya. Mari kita buktikan dengan convert, reboot all, oke. Kemudian debug, simulation, dan start simulation. Nah, ini kondisi awalnya, tidak ada output yang aktif, conveyor box maupun conveyor apple. Nah, kemudian pada saat tombol start ditekan sekali dan dirilis kembali, maka memori M0 akan aktif, yang dimana memori M0 ini akan mengaktifkan si conveyor apel. Nah, pada saat sensor SE aktif sebanyak 5 kali, nah pada saat diaktif sebanyak 5 kali, maka
wah mungkin cukup ini ya pergerakannya. Nah ini kan berarti sekarang kita hanya mau mengetes untuk si tombol stop ya. Untuk itu ini kan masih di ini sudah sampai di siklus terakhir. Nah mungkin bisa saya coba sekali lagi ya pada saat jadi pertengahan siklus apa yang akan terjadi. Nah ini ceritanya si counter ini sedang menghitung. Nah apa yang saya terjadi? Berarti ini masih di pertengahan siklus ya. Apa yang akan terjadi pada saat saya mengaktifkan tombol stop? Nah, tombol stop saya aktifkan, dia langsung mematikan seluruh rangkaian-rangkaian ke bawahnya dan akan kembali ke rangkaian normal atau rangkaian awal yang belum ada dilakukan aksi sama sekali atau belum ada dilakukan sebuah trigger sama sekali. Nah, ini kan sudah ke kondisi awal. Seharusnya yang benar adalah dia tidak kembali ke kondisi awal. Dia tidak kembali ke kondisi awal, melainkan dia harus menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu. Nah, sedangkan ini berbeda. Ini langsung kembali ke tidak ada yang aktif karena karena walaupun saya mengaktifkan ini tidak bisa. Tidak bisa karena maksud saya adalah karena memori M0 ini belum aktif sehingga conveyor apel ini tidak aktif. Padahal seharusnya di kondisi normalnya atau kondisi menyelesaikan satu siklusnya si conveyor apel ini harusnya nyala. Tapi kalau untuk sensor ini masih tetap bisa ngitung karena sumbernya tidak berpengaruh dari si memori M0 ini. Jadi bagaimana agar dia dapat menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu? Nah, mungkin ini masih belum jelas ya. Mungkin bisa sekali lagi saya coba untuk simulasi simulasi tombol stop pada pertengahan ini, pada pertengahan siklus. Kita coba sekali lagi, start simulation. Ini tombol start ditekan, kemudian di reset kembali. Nah, kemudian ini mengaktifkan si counter sebanyak 5 kali. Nah, di pertengahan ya, berarti dia masih menjalankan timer, sedangkan tiba-tiba saya langsung menekan tombol stop. Nah, dia langsung mematikan semuanya. Harusnya dia menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu. Berarti untuk tombol stop ini masih belum terpenuhi. Masih belum terpenuhi. Untuk itu kita dapat memperbaiki atau menambah programnya lagi. Oke, kita bisa stop dulu simulationnya. Stop simulation, kemudian kita klik Fn F2 untuk dapat mengeditnya. Nah, untuk itu kita harus mengunci si conveyor apple ini. Nah, untuk mengunci si conveyor apple ini kita dapat menggunakan sistem pengunci yaitu self holding. Nah, kita dapat menguncinya dengan dirinya sendiri yaitu Y0 sehingga si conveyor apple ini walaupun tombol stop ini ditekan, dia akan menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu karena dia dikunci oleh dirinya sendiri dan tidak berpengaruh terhadap si pengaktif M0 ini karena dia dapat diaktifkan melalui si Y0-nya. Oke, kita dapat insert terlebih dahulu untuk menambahkan. Nah, untuk menambahkan logika self-holding dapat digunakan dengan mengambil kontak NO, kemudian membuat alamatnya yaitu Y0, dan menyambungkannya ke sini. Nah, jadi pada saat saya tekan tombol stop, walaupun M0 ini tidak aktif, tetapi dia masih dapat mengunci untuk si kontak Y0 ini, sehingga program ke bawahnya masih tetap dapat berjalan dan menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu. Oke, bisa kita coba, kita reboot all. Kemudian kita debug simulation dan start simulation. Baik, saya tekan terlebih dahulu. Nih saya aktifkan tombol start. Kemudian saya matikan. Oke. Nah, di sini conveyor apel sudah hidup.
Kemudian saya mau mengaktifkan si conveyor, si sensor SEA sebanyak 5 kali. Nah, nanti pada saat dia sudah menghitung sebanyak 5 kali, saya uh, langsung mengaktifkan si tombol stop. Kita akan melihat perbedaannya dengan sebelum ditambah self holding pada si Y0. Nah, dia sudah menghitung, saya akan mengaktifkannya. Nah, ini perbedaannya. Dia masih melanjutkan siklus sampai selesai. Nah, sampai selesai tadi kan masih dilanjutkan. Berbeda pada saat saya tidak menambahkan program self holding pada Y0 ini. Nah, pada saat saya reset kembali PB Stop ini, kita dapat menjalankannya kembali dari awal lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah yang normalnya. Ini di reset ya. Nah, ini. Nah, ini akan menghitung sebanyak 5 kali. Berarti untuk program stopnya tadi sudah berhasil ya. Dia berhenti pada saat menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu. Biar saya akan scroll dulu ke bawah biar dampak perubahannya. Nah, ini conveyor box akan aktif dan setelah 5 detik dia akan mati dan mengaktifkan si conveyor apel. Nah, pada saat berarti kemudian counternya ini akan terreset karena timer T0 itu sudah aktif. Nah, ini pada saat saya mau hidupkan lagi di pertengahan, saya hidupkan tombol stop. Ini saya tekan tombol stop. Nah, dia masih menjalankan siklus, berarti sudah berhasil. Nah, demikian untuk penjelasan program saya mengenai tugas di pertemuan 7. Semoga bermanfaat dan terima kasih.